Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Novita Herunisa NIM 1807016023 dan Desi Trilanasari NIM 1807016117. Di sini kami akan mempresentasikan materi asesmen dalam pendidikan anak usia dini. Selamat mendengarkan ya. Oke teman-teman, kita masuk slide selanjutnya. Saya akan membahas pengertian dan tujuan dari asesmen. Apa sih pengertian dan tujuan dari asesmen? Nah, pengertian dari asesmen: penyusunan perencanaan, pelaksanaan proses, dan penilaian merupakan rangkaian program pendidikan yang utuh dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang saya jelaskan tadi itu disebut dengan asesmen. Apa sih asesmen tadi? Saya ulangi lagi ya. Asesmen itu merupakan istilah umum yang didefinisikan sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat keputusan-keputusan mengenai para siswa, kurikulum, program-program, dan kebijakan pendidikan. Lalu, yang selanjutnya, tujuan dari asesmen. Apa sih tujuan dari asesmen? Nah, di sini dijelaskan oleh Jamaris 2006 menjelaskan bahwa asesmen pendidikan anak usia dini merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan itu mempunyai tujuan untuk mengumpulkan data serta bukti-bukti tentang perkembangan dan hasil belajar yang berkaitan dengan perkembangan anak pada usia dini. Nah, selanjutnya nih ada beberapa prinsip-prinsip dari asesmen. Menurut Puckett dan Black tahun 1994, apa sih prinsip-prinsip asesmen? Nah, yang pertama ada holistik. Jadi, pada holistik ini, asesmen termasuk seluruh aspek perkembangan anak, seperti aspek fisik, motorik, sosial, moral, emosional, intelektual, bahasa, dan kreativitas. Lalu, jadi perkembangan anak pada semua aspek itu dipantau untuk melihat kelebihan, kelemahan, serta kebutuhan anak. Jadi diharapkan semua aspek itu bisa berkembang secara optimal sesuai potensinya masing-masing, sehingga itu setiap anak tumbuh dan berkembang menjadi manusia seutuhnya. Prinsip yang kedua itu prinsip autentik. Pada prinsip autentik ini, asesmen dilakukan melalui kegiatan yang real, fungsional, dan alami dengan harapan hasil asesmen menggambarkan kemampuan anak yang sebenarnya. Terus prinsip yang selanjutnya ada prinsip kontinu. Nah, pada prinsip kontinu ini, asesmen dilakukan secara kontinu setiap saat ketika anak melakukan kegiatan belajar. Nah, asesmen ini dapat dilakukan secara harian atau mingguan, tergantung kapan guru memandang saat yang tepat bagi seorang anak untuk dilihat kemampuannya pada aspek-aspek tertentu. Misalnya nih, orang tua siswa A menyatakan anaknya itu masih susah memakai baju sendiri dan belum bisa mengancing baju. Nah, guru dan orang tua berusaha membantu anak tersebut agar dapat memakai baju sendiri. Terus yang selanjutnya, prinsip selanjutnya individu. Nah, pada prinsip individu ini, asesmen dilakukan untuk melihat perkembangan setiap siswa secara individu, meskipun mungkin dilakukan saat anak melakukan kegiatan. Nah, asesmen ini tidak membandingkan prestasi siswa yang satu dengan yang lainnya, tetapi asesmen berusaha untuk mengungkap kelebihan, kelemahan, dan kebutuhan setiap siswa. Nah, terus prinsip yang selanjutnya multisumber dan multikonteks. Apa sih multisumber dan multikonteks ini? Nah, pada prinsip ini, asesmen itu dilakukan pada berbagai konteks. Misalnya nih, untuk melihat perkembangan motorik halus seorang siswa, guru dapat melihatnya saat kegiatan menggunting, mewarnai pola, menggambar, dan menempel. Untuk melihat perkembangan moral dan sosial itu dapat dilakukan saat anak bermain bersama, misalnya saat
mengambil makanan, terus berbagi pewarna saat akan mewarnai. Oke, yang selanjutnya, slide selanjutnya membahas teknik asesmen. Gimana sih teknik-teknik asesmen ini? Nah, tadi kan udah dijelaskan ya di atas asesmen itu apa, pengertiannya seperti apa. Nah, asesmen ini termasuk kegiatan pengamatan atau disebut juga dengan observing, pencatatan disebut juga dengan recording, dan pendokumentasian atau disebut juga dengan documenting. Nah, kegiatan pengamatan ini dapat dilakukan melalui berbagai teknik pengamatan yang meliputi narrative observation, anecdotal record, running record, time sampling, dan daftar cek. Nah, hasil pengamatan ini kemudian dianalisis termasuk tingkat perkembangannya, lalu kelebihannya, kelemahannya, dan kebutuhan anak untuk kelanjutan perkembangannya itu bagaimana. Nah, selanjutnya kita bahas komponen-komponen dalam asesmen. Nah, komponen dalam asesmen ini meliputi seluruh aspek perkembangan anak ya. Yang pertama kita bahas adalah aspek perkembangan fisik motorik. Nah, jadi aspek perkembangan fisik motorik ini terbagi menjadi 4. Motorik kasar, misalnya memanjat tali, tangga, dan sebagainya. Terus motorik halus seperti kemampuan saat menarik resleting, mengancing baju, dan sebagainya. Lalu organ sensoris yang berhubungan dengan panca indera serta kesehatan badan yang meliputi keseimbangan tinggi dan berat badan. Nah, selanjutnya aspek yang kedua itu aspek perkembangan kognitif. Nah, pada aspek ini mencakup informasi atau pengetahuan figuratif seperti mengenal nama warna, bentuk, dan sebagainya. Terus pengetahuan prosedural seperti menjelaskan bagaimana caranya pergi, bagaimana cara menggunakan berbagai peralatan, dan sebagainya. Terus aspek yang selanjutnya, aspek pengembangan moral yang meliputi pengenalan aturan sopan santun, aturan sekolah, dan lain sebagainya. Lalu aspek yang keempat itu ada aspek perkembangan sosial. Apa aja sih aspek perkembangan sosial ini? Nah, aspek perkembangan sosial ini meliputi kemampuan interpersonal seperti bermain bersama teman, lalu antri, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ada aspek perkembangan emosional. Nah, pada aspek perkembangan emosional ini misalnya seperti rasa sayang kepada teman, orang tua, guru, lalu rasa empati, terus mengontrol emosi dan agresi. Terus aspek yang terakhir ada kemampuan dalam disiplin keilmuan. Apa aja sih? Ini tuh meliputi kemampuan matematika atau berhitung, sains, lalu pengetahuan sosial, bahasa, dan seni. Masih ada lagi nih teman-teman, ada instrumen asesmen. Apa sih instrumen asesmen itu? Kita bahas dulu pengertian dari instrumennya dulu ya. Instrumen adalah alat untuk merekam informasi yang akan dikumpulkan. Nah, instrumen ini harus dipilih dan didesain dengan hati-hati ya. Instrumen yang tidak tepat akan merusak rencana pengumpulan data. Terus tekniknya juga bisa rusak nih kalau kita nggak benar-benar ya. Dan kita bahas instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian merupakan proses alat pengumpulan dan pengelolaan informasi yang dilakukan secara sistematis, berkala, berkelanjutan, dan menyeluruh untuk mengukur tingkat pencapaian perkembangan pada anak. Nah, sedangkan instrumen penilaian itu alat yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi. Jadi instrumen penilaian ini dapat berupa tes maupun non-tes. Terus observasinya itu dapat dilakukan dengan cara observasi sistematis dan observasi non-sistematis. Baik, di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang portofolio. Menurut Anita Yus, portofolio adalah pengumpulan pekerjaan hasil karya anak secara sistematik.
yang berkenaan dengan kemajuan hasil belajar anak. Portofolio ini merupakan bentuk organisasi hasil belajar anak, biasanya dalam suatu folder yang berisikan contoh-contoh hasil belajar yang menunjukkan kemampuan anak. Pada umumnya, portofolio akan diberikan kepada anak setelah selesai pendidikan TK, atau bisa juga sebagai contoh saat guru memberi laporan kemajuan belajar kepada anak. Selain itu, dalam penilaian portofolio memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpusat pada kemajuan anak dalam pemantapan tujuan belajar. Yang kedua, mengukur prestasi anak dengan memperhatikan perbedaan individual. Yang ketiga, menggunakan pendekatan kolaboratif. Yang keempat, mendorong anak untuk dapat menilai sendiri karyanya. Yang kelima, bertujuan untuk meningkatkan karya dan prestasinya. Yang keenam, memiliki keterkaitan yang erat dengan pembelajaran. Nah, di sini salah satu isi dari portofolio, yaitu sebagai contoh skala penilaian untuk memantau kemampuan matematika anak. Ini ya teman-teman, salah satu contoh isi dari portofolio. Portofolio antara lain berisi hal-hal berikut juga, seperti contoh tulisan anak, contoh gambar atau ekspresi seni anak, contoh hasil karya anak, dan lain sebagainya. Di slide selanjutnya ini tentang cara penilaian. Teknik penilaian pembelajaran menggambarkan ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan anak. Penilaian pada anak usia dini hendaknya lebih didasarkan atas kemajuan belajar atau perkembangan individual. Oleh karena itu, bentuk penilaian yang membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain menjadi kurang bermakna. Guru harus mampu menganggap bahwa semua anak, apapun kondisinya, adalah siswa yang harus dikembangkan secara optimal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, rapor atau laporan kemajuan belajar siswa yang sering kita lihat itu biasanya berisi nilai dalam bentuk skala angka 0 sampai 10 atau 0 sampai 100. Misalnya, si A nilai matematikanya 8 atau 80. Penilaian seperti ini itu di TK kurang fungsional. Guru boleh saja memberi nilai dalam bentuk angka pada karya siswa. Misalnya, setelah menyelesaikan gambarnya, guru memberi nilai 10. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa gambar anak sempurna. Tujuannya hanya untuk memotivasi anak agar ia menyelesaikan gambarnya dengan lebih baik di kemudian hari. Bisa saja nilai tersebut tidak dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk gambar ekspresif seperti stiker orang menangis, tersenyum, atau tertawa. Jika mendapat gambar orang menangis, artinya guru sedih karena gambar yang dibuat anak tidak baik. Sebaliknya, stiker gambar tertawa berarti guru senang sekali karena gambar anak tersebut adalah bagus. Di slide selanjutnya ini, menurut EISEL, asesmen atau penilaian meliputi proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada anak dan pembelajaran di kelas. Yang kedua, asesmen dilakukan pada saat kegiatan berlangsung alami dan merupakan kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, mendorong kekuatan anak. Apa yang anak tahu, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka berkembang sebagai pembelajar. Yang keempat, pengamatan guru adalah sangat penting dalam asesmen. Mencangkup asesmen formal atau tes terstandar, basal test, dan lain-lain. Asesmen informal
atau laporan anekdot, contoh anak, dan lain-lain, dan masukan dari guru, anak, dan orang tua. Yang kelima, mengumpulkan hasil kerja anak dalam portofolio. Selanjutnya, menurut Latif dan kawan-kawan, teknik penilaian pada anak usia dini terdiri dari pengamatan, penugasan, unjuk kerja, pencatatan anekdot, percakapan atau dialog, laporan orang tua, dan dokumentasi hasil karya anak atau portofolio, serta deskripsi profil anak. Nah, dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan teknik penilaian yang dapat digunakan pada anak usia dini yaitu yang pertama, checklist atau observasi. Yang kedua, percakapan. Nah, penilaian percakapan ini itu merupakan alat penilaian yang dilakukan melalui percakapan atau cerita antara anak dan guru atau antara anak dan anak. Di sini ada dua macam percakapan dalam rangka penilaian yang dilakukan, yaitu yang pertama, penilaian percakapan yang terstruktur. Penilaian ini dilakukan dengan sengaja oleh guru dengan menggunakan waktu khusus dan menggunakan pedoman walaupun secara sederhana. Yang kedua, yaitu penilaian percakapan yang tidak terstruktur. Percakapan ini dilakukan antara guru dan anak tanpa persiapan, di mana saja, kapan saja, dan sedang melakukan kegiatan lain. Yang ketiga ini ada penugasan, yaitu adalah dengan pemberian tugas yang merupakan salah satu cara penilaian yang dilakukan. Nah, penilaian ini dapat digunakan dengan cara melihat hasil kerja anak dan cara anak mengerjakan tugas. Yang keempat ini ada unjuk kerja. Unjuk kerja yaitu penilaian yang dilakukan dengan melihat aktivitas atau kegiatan anak selama pembelajaran berlangsung. Yang kelima, ada penilaian hasil karya, yang merupakan penilaian yang dilakukan untuk melihat atau menilai hasil karya yang telah dibuat oleh anak atau produk yang dihasilkan oleh anak setelah melakukan kegiatan, misalnya gambar, lukisan, lipatan, hasil guntingan, bangunan balok, coretan, tari, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada pencatatan anekdot. Pencatatan ini merupakan kegiatan mencatat kejadian yang luar biasa atau tidak sering atau belum pernah terjadi atau tidak pernah dilakukan oleh anak selama bermain ataupun belajar. Di pembahasan terakhir ini ada laporan kemajuan belajar. Laporan kemajuan belajar anak atau yang lebih kita sering dengar yaitu raport, sebaiknya berisi skala interval yang menunjukkan kemampuan anak dan deskripsi kemampuan tersebut. Hal itu untuk menunjukkan posisi anak berdasarkan kemampuan yang dituntut dalam tujuan kurikulum. Di samping itu, keterangan yang bersifat deskriptif yang menggambarkan kemampuan anak juga penting untuk disertakan. Baik, materi telah kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya, bisa bertanya lewat Google Meet ya teman-teman. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.